ra enak penting mangan, enak ra enak penting mangan. Oh, sampai mana ya ini ya? Saya lihat dulu ya, kayaknya kok sampai di toko matematika ya ini ya. Tunggu, kayaknya kok aku melihat si Prisma ya tadi ya. Kenapa dia di jalan ya? Cobalah tak samperin, tapi ini kan jalannya searah. Gimana ya biar bisa aku kesana lagi ya? Nggak apa-apa, tak mundur aja 2 meteran lah, atau mungkin berapa ya, 2 meter aja lah, tak mundur dari sini. Setelah melihat Prisma, Mr. Limit memutuskan untuk mundur sejauh 2 meter dari toko matematika. Kemudian mengajak Prisma untuk naik mobilnya bersama ke sekolah. Hai Prisma, ngapain kamu di situ? Oh, Mr. Limit. Apa kabar Mr. Limit? Ini aku lagi nunggu Grab ini yang mau jemput aku nih. Udah di-cancel aja itu Grabnya. Ini udah mau terlambat loh kamu naik sekolah. Ayo ikut sama Bapak ke sekolah ya. Mau ya? Oke Pak, siap Pak. Setelah mobil berjalan 6 meter dari tempat Prisma, Mr. Limit teringat sesuatu. Waduh, aku ingat sesuatu nih Mas Prisma. Kayaknya Bapak ini harus beli kalkulator nih di toko matematika. Kita mundur sebentar ya Mas Prisma ya. Iya deh Pak, nggak apa-apa, mundur aja dulu mobilnya, ini kan jalannya searah. Padahal ini sudah mau terlambat, tapi ya sudah, ini gara-gara Grabnya yang terlambat jemput aku. Setelah itu, mobil Mr. Limit mundur beberapa meter untuk menuju ke toko matematika. Beberapa saat kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sekolah. Kali ini perjalanan yang ditempuh untuk sampai di sekolah hanya butuh 1 kilometer lagi. Oke Prisma, kita sudah sampai nih di sekolah. Tapi sebelum kamu turun, seperti biasa ya Bapak mau tanya ke kamu. Aduh, kalau sudah seperti ini perasaanku menjadi gak enak nih. Mana aku tadi malam belum belajar. Kenapa kok pagi-pagi sudah ketemu dengan Mr. Limit dan naik mobilnya Mr. Limit, dan yang terakhir aku malah ditanya, pasti nanyanya soal-soal yang kemarin ya. Aduh, nasib. Bentar, Bapak kok jadi pusing ya? Tadi kayaknya Bapak yang nyopir kok, sekarang Bapak yang duduk di sini ya? Kok iya ya? Kenapa aku juga di sini? Kenapa aku malah jadi ya duduk di sini? Pasti ada yang salah ini. Ayo Pak Sutradara, diganti nih settingannya. Ayo dibalik, aku masih tambah pusing nanti. Tenang saja, Pak Sutradara akan segera membalikan setting tempat. Simsalabim. Nah ini ya jempol buat Pak Sutradara, udah bener. Oke, ini bisa aku tanya ini ke Mas Prisma. Hai Prisma, Bapak mau tanya ya. Ketika Bapak tadi sudah berjalan menghampiri kamu beberapa meter, kemudian Bapak teringat untuk akan membeli kalkulator sehingga mobil Bapak ini mundur beberapa meter juga. Nah, tahukah kamu berapa meter Bapak mundur ke toko matematika untuk membeli kalkulator? Cuma nih itu Pak pertanyaannya Pak. Belum selesai pertanyaannya Bapak. Pertanyaan yang kedua, sampai tadi Bapak
mundur 2 meter untuk menghampiri kamu, kemudian maju lagi 6 meter, kemudian lagi mundur lagi beberapa meter untuk ke toko matematika, sehingga sampai di sekolah ini. Kira-kira menurut kamu berapa jarak yang sudah ditempuh mobil bapak ini ya? Pak, sebelum aku jawab, tadi siapa yang batuk ya? Kayaknya kok ada yang batuk sih. Aduh, ada apa sih ini lagi? Ada suara anak kecil batuk. Siapa sih Pak Sutradara? Kok ada anak kecil batuk? Kayaknya nggak masuk di cerita ini deh. Kok tiba-tiba ada anak kecil yang batuk ya? Mohon maaf Mister, tadi yang batuk adalah anaknya Pak Sutradara. Silahkan dilanjutkan ceritanya. Walah, Pak Sutradara ini loh, aneh-aneh aja ini. Ada anak kecil juga batuk di sini, nggak masuk di skenario. Oke lah, teman-teman, tolong bantu aku ya. Ini soal dari Mr. Limit ada kaitannya sama nilai mutlak. Tolong dibantu aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua siswa-siswi yang sedang menonton video kita kali ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai nilai mutlak, dan sebelumnya sudah diawali dengan animasi yang telah disajikan oleh tokoh kita, yaitu Mr. Limit dan Prisma. Nah, bagaimana pembahasan mengenai permasalahan yang sudah disampaikan dalam video animasi tersebut? Mari kita sama-sama mempelajari mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak bisa didefinisikan sebagai untuk tiap bilangan real X, maka nilai mutlak X ditentukan sebagai berikut. Jadi untuk nilai mutlak, misalkan ini X, kalau kita beri mutlak, kita kasih garis kiri dan kanan seperti ini. Didefinisikan ada dua. Dia bisa bernilai positif jika X-nya ini lebih dari atau sama dengan 0. Dia juga bisa bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Jadi untuk nilai mutlak ada dua. Jika lebih dari 0 dia positif, kemudian jika kurang dari 0 maka dia bernilai negatif. Nah, sekarang kita ke sketsa cerita yang sudah disampaikan pada video animasi sebelumnya. Kasus yang pertama, dari posisi toko matematika, perhatikan, ini kita mengambil toko matematika dari start awalnya tadi, Mr. Limit, dia naik mobil, kemudian mundur sejauh 2 meter untuk menghampiri Prisma. Dia mundur sejauh 2 meter. Nah, setelah itu mobil bergerak ke depan sejauh 6 meter. Nah, kita anggap di sini setiap satuannya adalah 1 meter. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titiknya sekarang setelah dia menghampiri Prisma, sekarang titiknya sekarang di sini. Misalkan ini titik A. Nah, setelah sampai di titik A ini, kemudian Mr. Limit baru ingat kalau dia akan membeli kalkulator. Nah, untuk kembali ke toko matematika, dia harus mundur lagi mobilnya. Berapa mundurnya? Nah, ini perhatikan. Dia harus mundur 1, 2, 3, 4. Nah, dia harus mundur lagi ke 4. Nah, setelah dari toko matematika, setelah dia membeli kalkulator tadi, kemudian dia pergi sama Prisma ke sekolah sejauh 1 kilometer. Nah, inilah
sketsanya tadi kalau kalian amati dari video animasi yang sudah disajikan sebelumnya. Oke, kita selesaikan untuk permasalahan yang pertama. Berapa meter mobil Mr. Limit mundur ke toko matematika untuk membeli kalkulator? Jadi startnya dia dari toko matematika, kemudian dia mundur sejauh 2 meter untuk menghampiri untuk menghampiri Prisma, kemudian dia berjalan sejauh 6 meter. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, dia berada di titik A. Nah, berapa dia mundurnya sudah terlihat. Dia harus mundur 4 meter. Jadi, mobil Mr. Limit harus mundur 4 meter agar bisa kembali ke toko matematika. Nah, ini penyelesaian soal yang pertama. Sekarang penyelesaian soal yang kedua. Jika acuannya toko matematika, berarti kan ini kita anggap toko matematika ini sebagai titik acuannya atau titik nolnya. Berapa jarak yang sudah ditempuh mobil Mr. Limit dari posisi sebelum bertemu Prisma sampai di sekolah? Nah, pertama dia sudah ada di toko matematika, kemudian dia mundur 2 meter. Ya, ingat, di sini walaupun garis bilangannya dia mundur, ya, tetapi karena yang kita hitung adalah jarak, maka dia tidak memperhatikan arah, ya. Jadi arahnya ini tidak diperhatikan. Dia mau maju atau mundur, kita tidak usah melihat tandanya. Jadi pertama dia 2 meter untuk menghampiri Prisma. Kemudian setelah berjalan 2 meter, dia berjalan lagi sejauh 6 meter sehingga berada di titik A. Nah, ini juga sama. Dia ke depan, kita tidak usah memikirkan dia ke depannya itu positif atau negatif. Yang terpenting adalah dia kita hitung jaraknya. Kemudian kita tambahkan dengan 6. Nah, setelah itu dia mundur lagi ke toko matematika. Nah, ini tadi yang saya katakan, dia mundur lagi ke toko matematika, mundur ini. Kalau mundur, kita nggak usah melihat dia negatif, karena yang kita hitung jarak. Jadi, kita mundur 4 meter, jadi kita tambahkan 4. Nah, ini startnya dia setelah membeli kalkulator. Kita hitung 2 tambah 6 tambah 4, hasilnya adalah 12 meter. Nah, yang ditanyakan sampai di sekolah. Nah, setelah dari toko matematika, mobil melaju sejauh 1 kilo. Jadi, jarak totalnya adalah 12 meter. Mohon maaf tidak kelihatan, saya ganti aja. Jaraknya adalah 12 meter ditambah dengan 1 kilometer. Karena dari sekolah itu, mohon maaf, dari toko matematika ke sekolah itu harus nambah 1 kilo. Jadi 12 meter kita tambahkan dengan 1 kilo. Ya, jadi jaraknya adalah 1 kilo itu sama dengan 1000 meter. 1000 tambah 12 adalah 1012 meter. Nah, inilah jarak yang sudah ditempuh oleh mobil Mr. Limit. Nah, contoh soalnya perhatikan.
Yang pertama, nilai mutlak negatif 5 ditambah 6 ditambah nilai mutlak negatif 2. Karena nilai mutlak itu tidak mengenal tanda negatif, maka nilai negatifnya kita hilangkan, jadinya 5 ditambah 6 ditambah min 2 nya kita jadikan positif karena dia ada tanda mutlak. Jadi hasilnya adalah 5 tambah 6 11 tambah 2 13. Dan yang berikutnya, nilai mutlak dari 3 dikurangi min 2 ditambah dengan 7. Hasilnya adalah 3 dikurangi dengan 2 ditambah dengan 7. 3 kurangi 2 adalah 1, 1 tambah 7 adalah 8. Jadi kesimpulannya nilai mutlak itu dia tidak mengenal tanda negatif. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertanyaan dari Mr. Limit terjawab, apakah yang terjadi? Tuh, sudah bel. Artinya ini sudah masuk sekolahnya. Ayo, kamu turun. Loh, lah, orangnya kok nggak ada? Kemana nih? Kok tiba-tiba menghilang? Aku di sini, Pak. Pindah ke belakang, Pak. Aku takut kalau Bapak tanya ke saya lagi, Pak. Sekian dan terima kasih.